Tuhan. Selalu shalom buat semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua ya. Bersyukur kembali pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi dan alami saat ini, percayalah di dalam Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jawaban dalam setiap pergumulan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari persiapkan hati kita ya untuk kita bersekutu menyembah Tuhan. Amin. 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 Makasih Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh, puji Tuhan. Makasih Roh Kudus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat Tuhan, saat Tuhan, Kau curahkan, urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ku rasakan. Yes, amin, amin. Saat ku sembah, katakan sama-sama. Selalu rindukan Tuhan. Kami selalu ada di hadirat-Mu, datang menyembah Engkau Tuhan, datang meninggikan Engkau, datang memuliakan Engkau, dan menikmati kuasa-Mu, menikmati merasakan kuasa-Mu Tuhan. Saat
syukur. Hanya kami persembahkan kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk bersekutu erat dekat dengan Engkau melalui kebenaran firman yang hidup, firman yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Urapan Allah terus ada bagi kami hamba-Mu dan bagi setiap telinga, hati, pikiran yang menerima, mendengar dan menerima firman. Kasih Tuhan, kami tolak intimidasi, kuasa kegelapan, roh jati dan roh kedagingan. Oh Tuhan, yang masih mengganggu kami pagi hari ini dalam kami bersekutu erat dekat Engkau. Kami saat kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa. Haleluya. 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 Tetap bersukacita ya. Amin, puji Tuhan. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Haleluya. Kita kembali dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, tapi mari kita menyatakan dulu di hadapan Tuhan bersama-sama, saudara. Efesus pasal 6 ya, tapi kita menyatakan dulu di hadapan Tuhan kerinduan kita bersekutu dengan kuasa firman-Nya dalam nama Yesus. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata rohani. Ya. Ya baik, mari kita baca ayat 14. 2, 3. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ada satu senjata peperangan rohani yang ditekankan di dalam firman Allah pagi hari ini, yaitu senjata pedang roh. Dikatakan di sini saudara ya, ayat yang ke 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dengar baik-baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Allah ini itu adalah pedang. Dengar baik-baik. Pedang. Pedang itu adalah senjata untuk menyerang. Pedang itu adalah senjata untuk mengalahkan lawan. Pedang itu adalah senjata untuk membunuh musuh. Pedang itu adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Nah saudara, musuh kita yaitu setan. Musuh kita yaitu iblis. Berarti saudara, untuk bisa membunuh iblis, untuk bisa mengalahkan iblis, ya, maka kita mesti menggunakan senjata pedang roh ini, yaitu firman Allah. Mari katakan sama-sama, firman Allah. Sekali lagi saudara, firman Allah. Firman Allah ini adalah pedang roh, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak tahu, anak Tuhan yang tidak tahu bahwa firman Allah ini adalah senjata yang paling ampuh untuk kita mengalahkan setan. Amin. Masih ada sekian banyak anak-anak Tuhan yang belum menyadari ini, firman Allah itu adalah senjata untuk melawan dan mengalahkan si musuh setan iblis itu.
Masih ada sekian banyak anak-anak Tuhan yang mungkin sudah tahu bahwa firman Allah ini adalah senjata peperangan rohani. Mengetahui bahwa firman Allah ini adalah pedang roh. Tetapi masih ada sekian banyak yang masih belum menggunakan firman Allah ini sebagai alat, sebagai senjata untuk mengalahkan dan melawan. Jadi ada tiga keadaan anak-anak Tuhan. Pertama, memang dia tidak menyadari betul. Dia tidak tahu dan tidak menyadari tentang firman Allah yang adalah senjata peperangan. Yang kedua, ada yang sudah sadar. Ada yang sudah sadar bahwa oh iya, ini firman Allah adalah pedang roh. Sadar. Yang ketiga, ada yang sadar ini adalah pedang roh, tapi tidak gunakan. Tidak menggunakan, sekali lagi ya, tidak menggunakan, tidak menggunakan firman Allah ini untuk melawan si setan itu, untuk melawan si musuh itu. Jadi maksudnya ada dua. Pertama, dia tidak menyadari, dia tidak tahu kalau firman Allah ini adalah pedang roh, senjata untuk menyerang, mengalahkan, mengalahkan musuh. Yang kedua, dia sadar tapi dia tidak menggunakan itu. Sekali lagi, yang kedua, dia sadar tapi dia tidak menggunakan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal yang keempat. Mulai ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-11 ya. Ayat 1 sampai ayat 11. Tolong Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Ya. Terus. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepada engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini jelas sekali, saudara. Yesus yang adalah Tuhan kita, Yesus yang adalah Allah kita, ketika dia menjalankan tugas pelayanannya di muka bumi ini menjadi manusia, Yesus sendiri dia tidak luput dari cobaan dari setan. Yesus tidak bisa menghindarkan dirinya dari cobaan godaan setan, sebagaimana saudara juga dan saya. Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita. Tuhan Yesus aja digoda, apalagi kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalan di sini bukan masalah setan mencobai Yesus, tetapi persoalan di sini bagaimana Yesus bisa mengalahkan setan, bagaimana Yesus bisa melawan dan mengalahkan si iblis yang mencobai dia. Nah, jelas dikatakan di sini, saudara, ada 3 kali si iblis ini, ada 3 kali setan ini datang mencobai Yesus. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi firman Allah berkata di sini, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Firman Allah berkata di dalam ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Amin.
ada tertulis. Amin. Ini berbicara tentang apa? Tentang firman Allah. Iblis tidak menyerah. Datang lagi dia, saudara, dengan bentuk pencobaan yang kedua. Tetapi Yesus selalu berkata apa? Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Untuk kedua kali Yesus ulang, setiap bentuk pencobaan yang datang kepada dia, dia selalu melawan dengan apa? Ada tertulis. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga juga demikian. Matius 10. Maka berkata Yesus kepadanya, penyalah iblis, sebab ada tertulis. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri selalu menggunakan firman Allah untuk melawan dan mengalahkan iblis, untuk mengusir setan. Ada tertulis, dan ada tertulis. Nah, ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Saudara juga tidak akan pernah luput dari pencobaan. Iblis hari-hari ini seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara, untuk menerkam kita. Tetapi ingat, iblis juga datang kepada kita seperti apa? Serigala berbulu domba. Artinya, saudara, iblis punya banyak cara untuk mencobai kita. Iblis punya banyak cara untuk menggoda kita. Iblis punya banyak cara untuk menghancurkan iman kita, saudara. Oh, haleluya. Tetapi puji Tuhan, firman Allah berkata, kita diperlengkapi dengan senjata rohani. Amen. Yaitu pedang roh. Amen. Yaitu firman Allah. Yes. Itu sebabnya ketika saudara mengalami cobaan, ketika saudara mengalami godaan, amen, dari setan ini, saudara, maka langkah yang saudara harus ambil itu adalah apa? Lawan dan hancurkan dia dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Selalulah berkata, ada tertulis. Jadi ketika sedang mengalami pencobaan, baca firman Tuhan. Setiap mengalami tantangan, godaan dari setan, baca firman Tuhan dan gunakan ayat ini. Jadi saudara, bacakan aja ayat firman Tuhan, ya. Apapun bentuk peperangan rohani saudara, lawan iblis dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Maka saudara, di dalam ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Nah, ini ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dalam terjemahan lain, lalu iblis lari dari Yesus. Amen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa iblis lari dari Yesus? Karena Yesus selalu menggunakan firman Allah, pedang roh ini, untuk melawan dia. Iblis pasti lari, iblis pasti kalah. Begitu juga kita, saudara. Kalau iblis, setan, dia bisa lari dari Yesus, iblis dan setan juga bisa lari dari kita. Ya, amin, saudara. Kita bisa melawan iblis dan kita bisa mengalahkan iblis dengan tipu muslihatnya, dengan semu dayanya, saudara, dengan menggunakan firman Allah. Jadilah pemenang-pemenang terhadap setan hari-hari ini. Jadilah pemenang-pemenang, bukan pecundang. Jadilah pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang, buat apapun yang setan lakukan buat kita. Hanya dengan apa? Menggunakan firman Allah. Amin. Pedang roh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Amin, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Oh Tuhan, karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. Berkatalah kita sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Allah adalah senjata untuk kita melawan semua tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan kami datang Tuhan untuk memohon kepada-Mu Tuhan, untuk berdoa syafaat Bapa. Kami percaya Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau akan mendengar setiap doa kami, permohonan kami Tuhan. Amen. Engkau akan menjawabnya Tuhan tepat pada waktunya. Amen. Karena kami percaya Engkau tahu semua kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami rindukan, apapun yang kami pergumulkan, Engkau sudah mengetahuinya Tuhan. Tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, untuk kami meminta kepada-Mu. Sebab apabila kami meminta kepada-Mu, Engkau akan memberikannya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau mengetuk hati-Mu Tuhan, supaya Tuhan Kau membukakan Tuhan. Oh Tuhan, hati-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah ke nama-Mu. Karena kami bersyukur, kami Tuhan bersama anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini bersama kami pada mesbah doa ini yang berada di rumah masing-masing. Kami sudah mencari Engkau Tuhan. Kami sudah datang menyembah Engkau. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Apabila kami mencari Engkau Tuhan, oh, kami akan menemukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau-lah Tuhan, oh, yang kami mau andalkan. Engkau-lah yang kami mau harapkan Tuhan. Hanya kepada-Mu ada kekuatan yang baru. Hanya kepada-Mu ada sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pedang roh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan melawan tipu daya iblis. Kami akan melawan setan, melawan kuasa kegelapan, dan melawan sakit penyakit kami. Kami juga mau melawan Tuhan setiap masalah kami, intimidasi iblis yang mengganggu kami, yang menyerang keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kami memiliki pedang roh di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan iman kami, bangkitkan semangat kami, bangkitkan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Iman kami Bapa,
karena kami memiliki perlengkapan senjata Allah yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami mau pergunakannya Tuhan, kami mau mengaktifkannya Bapa di dalam nama Yesus. Glory bagi nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, perlengkapi kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, sanak famili kami percaya Kau memberkati mereka, Kau melengkapi mereka dengan perlengkapan senjata Allah di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya memperlengkapi saja Tuhan, tapi kami mau menggunakannya, kami mau memakainya, kami mau mengaktifkannya Tuhan. Terima kasih karena kami memerlukannya saat ini Tuhan. Dalam masa-masa ini Tuhan, kami mempergunakan Tuhan perlengkapan senjata Allah, terutama pedang roh di dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua rajin Tuhan membaca merenungkan firman-Mu, rajin Tuhan membaca Tuhan firman Allah yang Kau berikan bagi kami sebagai pedang roh, sehingga kami boleh mengingatnya setiap saat akan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kami kemampuan untuk melawan iblis di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu bagi kami, untuk kami mengerti Tuhan akan firman-Mu di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, bersikin dan rapatkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kuat bersama dengan Engkau. Kami kuat karena kami memiliki pedang roh di dalam nama Yesus, untuk kami menyerang, untuk kami bertahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini anak-anak-Mu Tuhan, kami semua akan teguh berdiri, akan kuat bertahan di dalam Engkau, dalam segala keadaan, dalam segala masalah, dalam sakit maupun susah. Kami percaya Tuhan, kami akan kuat bersama Engkau, karena kami memiliki firman Allah, yaitu pedang roh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan, yang bersama kami dalam mezbah doa, yang terus mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati apapun yang dilakukan mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usahanya, oh Tuhan, dalam rumah tangganya, keluarga besarnya. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi setiap anak-anak-Mu, bukan jalan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan berguna Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Allah bersihkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati dengan berkat-Mu yang melimpah, membuka tikap-tikap langit Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang sungguh-sungguh dalam mezbah doa ini. Kami percaya kami akan semakin diberkati Tuhan. Kau kirimkan pelanggan-pelanggan bagi usaha bisnis kami. Kau kirimkan Tuhan pembeli-pembeli bagi setiap bisnis anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam pemerintahan, dalam Tuhan Yesus, sebagai aparat Tuhan keamanan maupun aparat pemerintahan desa, kota maupun kabupaten, provinsi. Kami berdoa Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu, menjadi Tuhan hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah Tuhan pemerintahan kami Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat, bahwa anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai, diurapi Tuhan dalam pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kau memberkati pemerintahan kami, Kau memberkati kota kami, Kau melindungi dari segala hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang ingin menyebarkan hoax, berita-berita yang tidak benar. Kami satukan hati, kami patahkan anjungan di dalam nama Yesus. Dalam nama
Yesus. Kami percaya Tuhan, masalah COVID-19 ini tidak akan kami takuti lagi, tidak akan membuat heboh lagi. Dan kami percaya kuasanya Tuhan akan segera lenyap dalam nama Yesus. Pandemi akan lenyap dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan tetap kuat, tetap aman, tetap Tuhan berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih berkata Kau beserta. Amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah dan intim dengan Engkau pagi hari ini melalui doa penyembahan firman Allah yang sudah kami sama-sama dengar. Terima Tuhan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan tinggi, dan kami juga diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami bawa dan serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah ketebusan, dan kami aman dalam lindungan naungan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sukacita, damai dan sejahtera melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang tangan kami kerjakan, apa yang mata kami lihat, apa yang timbul di hati kami, apa yang kemudian kami perkatakan dan kami lakukan, diberkatilah oleh Tuhan, dipimpin dan dituntunlah oleh Engkau ya Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Niat jahat manusia, kuasa iblis, kegelapan, roh jahat udara yang mengganggu kami pribadi, keluarga, jemaat di Indonesia Kina Glory, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersama kami pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami terproteksi oleh kuat kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama. Siaplah kami melangkah di hari ini bersama Engkau. Ayat ke tangan kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, Jesus reigns every time. Go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amin. 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 Selamat pagi, selamat
menikmati hari ini.